Azan itu adalah panggilan yang paling sempurna. Kalau itu panggilan yang paling sempurna, berarti namanan harus ikut. Talinguak mati, matoak mati, lidahwak mati, sapujo tubuh ko mati, termasuk jo hati-hati oke mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiq wa'dul amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan wali nagari kita, pada ketua Bamus serta jajaran perangkat nagari Jorong, kemudian yang kita hormati dan kita muliakan pengurus masjid kita, orang tua kita, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, taufik dan inayah yang dicurahkan di Allah, pada malam kini kita dapat sama-sama berkumpul menjadi tamu dan undangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mulai dari niat kita, usaha nalah Bapak Ibu lakukan untuk persiapan demi persiapan dari siang tadi sampai keberadaan kita pada malam kini, selalu hendaknya menjadi ubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita doakan pula semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, setiap tahun kita melakukan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setahun itu ndak lo tetong tala barakali kita mendongah peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Bapak dan Ibu, kalau kita ambil tema adalah peringatan dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan itu tujuannya Bapak dan Ibu supaya ada perubahan, ada tindakan
Ketika ndak ada tindakan setelah peringatan, maka peringatan itu gagal dan bahkan percuma melakukan peringatan kalau ndak ada perubahan. Contoh, Bapak dan Ibu, suami ibu-ibu poi ke sawah. Ma daerah sawah wak siko. Di Batu Wadang. Nah, di. Pagi hari suami menyoboi. Dia udah kini ke sawah sampai sonjo. Ndak balik beko udah makan luhur. Sampai sonjo di sawah. Kona-kona udah di. Itu pesannya. Ingi-ingi, kan itu. Ingi-ingi udah di. Lah torilah ke sawah pagi itu Bapak dan Ibu. Lah jam 10 hari lah panjangnya congangnya. Jam 2 boleh ulun je tampak leh. Jam 1 hari kawan sok kida lah istirahat lah mulai makan jom minum lah sembayang bagai. Nan udah ibu cako ulun je leh. Dak tahan li tak porui. Awih bagai jam 2 tapaso pulang. Dengan sekete emosinya Bapak dan Ibu nyotulak godang pintu tuh. Baja indak takona indak baingi masuda di sawah. Ku kan dia mengi-ingi udah ngale-ngale yang busikwa mengona-ngona udah senang ke sawah aja bu. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Ndak itu mau kau ingi-ingi kalau you letak kona udah kau saka sawah antan nai antan nasi sebab ambolah nyobut tadi sampai sore tapi dakwah dek mengingi-ingi saja udah ada tindakan sonang-sonang jangan ngalai-ngalai di rumah ya. Jadi itu pululah kini Bapak dan Ibu. Ketika awak hanya madukan peringatan tanpa ada tindakan setelah peringatan itu, maka peringatan itu percuma. Di peringatan yang dituju di situ adalah adanya perubahan. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, untuk lebih terarahnya kajian kita Bapak dan Ibu, kita tengok dulu gunanya kita madukan peringatan Maulid Nabi itu. Ndak tahu kita Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh suri toladan yang baik. Kira-kira Bapak dan Ibu, mungkin tak kita mencontoh sesuatu nan indah kita ketahui? Ndak obe dakwah tu banyak wak mencontoh. Maka dalam peristiwa Maulid Nabi itu Bapak dan Ibu, kita mengenal dulu sosok Muhammad itu baiknya. Kalau awaklah tahu, maka uswatun hasanah itu akan bisa. Maka di antara tujuan kita peringatan Maulid Bapak dan Ibu, yang pertama untuk menanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menganggap kini Bapak dan Ibu, Nabi dulu dah ada maulid-maulid dah.
yang menyamakan peristiwa maulid dengan istilah ulang tahun. Bid'ah. Kan itu. Kita tengok dulu. Ada dua kata yang kodok kita dengar. Yang pertama maulid, yang kedua maulud. Kan itu bahasanya. Maulid waktu kejadian, waktu dilahirkannya Nabi Muhammad itu 12 Rabiul Awal. Kalau kecen maulid itu bid'ah, salah, berarti Nabi Muhammad itu tidak dilahirkan. Bakal lagi. Sama aja Nabi Adam. Nabi Adam lah dilahirkan. Nah, kok ada nyambut lainnya sandi. Itu lah. Nah. Jadi maulid itu waktu kejadian, maka maulid membaca sejarah. Yang kedua maulud, bayi yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan ketika itu? Nabi Muhammad. Kalau kecen maulud itu bid'ah, berarti Nabi Muhammad itu bid'ah. Itu baca roleh. Nah. Maka Bapak dan Ibu, nan sebenarnya kita tidak bisa menghukum sesuatu kalau ulun mengenal hakikat sesuatu itu. Al-hukmu ala syai' ba'da ma'rifatu hakikatis syai'. Kita bisa menghukum iku benar, iku salah setelah kita mengetahui hakikatnya. Kini maulid, maulud, awak lon tahu le apa nama maulid atau po yang maulud, lawak kecen lo salah. Itu mustahil itu bisa menjadi pedoman kepada Ibu. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, awak lope Pak Bamus wak dulu. Iyalah. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau tujuan awal kita adalah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita balik. Rasulullah itu sangat cinta dan sayang kepada kita sebagai umatnya, sehingga menjelang mati pun kita yang disobui. Apakah Rasulullah itu punya alasan untuk mencintai kita sebagai umat? Ada alasannya, ada dalilnya. Kan ada dong. Maka maulid atau maulud Nabi tak butuh dalil, sebab maulid dan maulud itu adalah merupakan ungkapan rasa cinta kita kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin dalil juga gali sajalah Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Allah katakan inyo uswah, contoh suri teladan yang baik. Atau leka mungkin awak bisa mencontoh tanpa menggali sejarah inyo. Dan mungkin kita mencontoh tanpa mengetahui sosok Muhammad itu. Maka itulah salah satu alasan. Bapak dan Ibu saudara jemaah yang dimuliakan Allah. Tujuan kita di siko untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, rasa cinta itu akan mengalir di diri kita, akan tumbuh di hati kita, Bapak dan Ibu, ketika kita lai kenal dan pengenalan itu sangat baik, timbul rasa cinta, dan bukti dari kecintaan itu adalah perbanyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat itu Bapak dan Ibu ada 3 kekuatan, 3 frekuensi yang menyatu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat, malaikat pun berselawat,
dan kita pun ingin berselawat dan melakukan selawat itu terhadap junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika yang tiga itu berhimpun Bapak dan Ibu, maka Allah akan memancarkan kembali nurnya Muhammad itu di dalam dada kita. Hati yang gersang akan menjadi tenang, pangonanan kusui akan menjadi sonang. Tapi ketika selawat itu jarang kita kumandangkan, selawat itu jarang kita ucapkan, maka hati itu akan semakin gersang, sebab awak kurang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Bapak dan Ibu, ketika kita tanam rasa cinta kepada Rasulullah, yang dicintai itulah yang akan mudah dijadikan suri toladan, menjadi figur dalam kehidupan kita. Yang dicintai itu bona yang dijadikan figur. Maka dalam meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terasa ringan. Tapi cuba awak mencontoh ke sesuatu yang tak ketuju di awak apa agak. Jalannya tak ketuju di awak. Awak disuruh Allah mencontoh kenyo. Tapi sesuatu yang kita cintai itu yang kita cinta, yang kita tiru sangatlah mudah. Kita akan bersikap, kita akan berbuat sebagaimana Rasulullah bersikap, sebagaimana Rasulullah itu berbuat. Apa perbuatan Rasulullah? Bagaimana sifat-sifat Rasulullah? Disitulah kita gali melalui kegiatan Maulid Nabi itu. Lah dua. Yang ketiga Bapak dan Ibu, Maulid Nabi tujuannya adalah sebagai momentum bagi kita untuk memperbanyak zikir dan sholawat serta doa. Jadi percuma rasanya maulid tanpa ada sholawat. Kurang bermakna maulid tanpa adanya zikir. Alhamdulillah, zikir nan banyak daripada biasa lah kita lakukan tadi setelah maghrib. Lihat ada nama tong tadi. Berapa jumlahnya? Lain enggak? Ayolah sama, tambah dalam metong dah. Berapa? 1000. Kadang-kadang kita terpana dengan jumlah bilangan itu kan, 1000 target awak. Yalah, yang penting selesai zikir, bisa sholat rawatib 2 rakaat. Setelah itu, kita baru sholat isya langsung. Alhamdulillah. Maka rugi yang tak ikut tadi. Sebab maulid adalah momentum untuk wa zakarallaha katsira. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, yang diharap daripada rasa cinta, meneladani akhlak Rasulullah, perbanyak selawat, zikir dan doa. Apa yang kita harap adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir nanti Bapak dan Ibu, kita sama-sama baca nanti apa doa untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah itu. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, ada 4 tujuan. Mahabbah, rasa cinta, meneladani akhlak beliau, kemudian memperbanyak zikir dan selawat serta doa. Yang keempat yang diharap adalah kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dalam kesempatan malam kini, cuba kita ingat balik, kita kona-kona balik masa kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal itu Bapak dan Ibu bertepatan dengan tahun gajah yang diceritakan di Allah dalam Quran surah Al-Fil. Kalau Allah berkehendak Bapak dan Ibu, baju kekuatan
Simbol itu tentara bergajah itu Bapak dan Ibu, tapi dengan kerikil ketek bisa ditumbangkan. Kalau Allah yang berkehendak. Hancurlah kekuasaan Raja Abraha ketika itu. Namun yang mesti kita teladani Bapak dan Ibu, Rasulullah itu sajak jolong lahir le mencoliaknya wajah ayahnya. Enggak. Alun lahir le ayahnya lah meninggal. Setelah lahir pun ndak godang juande dong. Dibawa ke pelosok nagori untuk disusui. Sehingga kehadiran beliau di masa Jonyado Bapak dan Ibu tetap rahmatan lil alamin. Bahkan Bapak dan Ibu, yang pertama sekali menyusuinya setelah ibunya, lalu ada orang yang pertama sekali sebelum disusui oleh Halimatun Sa'diyah. Saya itu Suwaibah Aslamiyah. Itu yang menyusuinya. Dan yang luar biasa lagi Bapak dan Ibu, kita tahu jo Abu Lahab lai, jo Abu Jahal lai. Sia di antara dua orang tu yang diringankan azabnya di Allah setiap hari Senin? Abu Jahal apa Abu Lahab? Abu nah, pas. Ini sama abu kedua ya, jadi dia apa? Abu-abu. Ketika Rasulullah itu lahir, dikabarilah dek budaknya. Nah, dikabari bahasa Rasulullah Nabi Muhammad Allah lahir. Dek nan lahir itu adalah kemenakannya sendiri, makanya berbahagia, berbangga, merdekakan sekali budak yang magi kabar tadi. Kini engkaulah merdeka karena magi kabar baik. Sonang aja hati dengan lahirnya Nabi Muhammad. Padahal inyo musuh menentang ajaran Nabi Muhammad. Tapi dengan sonangnya hatinya ketika Nabi Muhammad lahir itu Bapak dan Ibu, setiap hari Senin azabnya diringankan di Allah Subhanahu wa taala. Sembayang tidak, jangan sembayang syahadat sebagai tidak, le diringankan azabnya. Gara-gara hanya bahagia dengan kelahiran Nabi. Kita ada nanta puasa kojo cakona. Le basonang hati. Dengan memperingati Nabi, Maulid Nabi, kita bersukaria. Kita basonang hati. Maka itu salah satu nanti yang akan menjadi asbab kita dapat syafaat dari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita mendapat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dak lama sudah itu Bapak dan Ibu meninggal ibunya, pindah ke kakeknya meninggal pula, pindah ke peteknya meninggal pula. Apa dek condo itu bona diagia di Allah Bapak dan Ibu? Karena Allah ingin menempah batinnya sosok Muhammad itu supaya hilang ketergantungan kepada makhluk. Tompek bagantuangnya mesti hanya kepada Allah. Allahus Samad. Andai katanya masih punya ayah ketika itu Bapak dan Ibu, tentu seketik-seketik ngadu kaya. Andai kata masih ada orang-orang yang terkuat yang membantuinya, tentu seketik-seketik nantinya akan mengadu. Tapi Nabi Muhammad langsung kepada Allah Subhanahu wa taala mengadu. Ditempah batinnya dulu dari ketek lacon itu. Coliak lo masuk remajanya, masuk mudanya. Sulit basuo kini Bapak dan Ibu jarang bertemu di kita. Seorang pemuda yang bisnisnya antar negara. Dari rumah ke Pokan dia menjunjung galil sogan. Nundo gerobak tak mual. Dari rumah ke Pokan Baan.
Hebaulah iko cek kapokan nananya. Malihnya kan? Nabi Muhammad dari Mekah ke negeri Syam. Itu antar negara itu. Dan dalam perdagangan itu inyo sangatlah jujur, bahkan dalam pergaulan inyo sangat jujur, maka digelari dengan Al-Amin. Kita le jujur Bapak Ibu. Lai ida. Orang yang merasa aman daripada kejujuran, nah, artinya inyo lah mengaku dirinya yang paling jujur, sebenarnya itulah orang yang tidak jujur. Sia yang merasa paling jujur, tidak ada salah le, yubonala jujur inyo, dan itulah orang yang paling tidak jujur. Badai itu Bapak dan Ibu, kita tidak lebih daripada membohongi diri sendiri. Membohongi diri orang lain mungkin olah lope ya wak. Jangan kulo wak lah jujur ya wak ketika itu lah. Rupanya diri awak sendiri nak wak bohongi. Setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, labakato di hati awak de sonjo kini yo kamu soji mau sembayangnya. Deh, lah masuk kau tu sembayang. Katiku itu le langsung dikaku atau jujur tuh. Ada ndak yang kita tunggu-tunggu? Antalailah. Ya, itulah membohongi diri sendiri. Maka kita ulun bisa digelari dengan Al-Amin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Lihatlah Rasulullah setelah inyo beranjak dewasa sampai inyo beruzlah, bersunyi diri dari keramaian, beradunya berulang kali inyo masuk ke Gua Hira, menghilangkan hiruk pikuk dunia kuah untuk menemukan petunjuk yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu apa Bapak dan Ibu? Dalam perjalanan hidup itu mesti kita mencari suatu ketenangan. Rupa ketenangan itu akan basuh ketika petunjuk lah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikecil di ayat dalam Quran surah Al-Ahzab tadi Bapak dan Ibu, orang yang bisa mensuri teladani Rasulullah itu liman kana yarjullaha, orang yang berharap kepada Allah. Bapak dan Ibu, kita berharap dengan omeh itu yang tinggi nilai. Lomo agak awak tontok di halaman masjid aja. Lain, le dapet dawak di siku aja. Ndak. Mesti wak berjalan ke tokonya. Taruhlah tinggal toko Pak Jun talo. Ke pasar. Ya. Nah. Le bisa wak mendapat nomi di siku saja. Indah. Harapan kita dapat omi, maka kita mesti berjalan menuju pasar Pekumbuah. Nah, kini liman kana yarjullaha, orang yang berharap kepada Allah, dan itulah yang menjadi tujuan hidupnya sebenarnya. Ilaihi raji'un, kembalinya kita kepada Allah. Kalau Allah yang menjadi tujuan kita Bapak dan Ibu, itu di dunia kita manga sebenarnya. Manga kita siku sebenarnya. Yang tujuan kita adalah ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Tu mangawak di dunia iko. Apakah dunia iko yang jadi tujuan? Indah. Dunia yang diagi sesaat di Allah iko Bapak dan Ibu adalah alat untuk mencapai tujuan. Alat untuk mencapai tujuan.
Ketika awak terpana, ketika awak terpaku hanya dengan alat saja taroi, maka kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Talenga bona awak dek kodai. Kodai itukah yang menjadi tujuan awak? Terlena awak dek porak, terlena awak dek sawah, terlena awak dek tarona. Itukah yang menjadi tujuan? Dan yang tujuan kita adalah Allah. Maka jangan pernah awak lengah dek alat itu. Tetaplah, fokuslah kepada suatu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Bapak dan Ibu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai motivasi dek kita Bapak dan Ibu, pernah inyo ditawarkan tawaran kepada Rasulullah itu, Bukit Uhud tu jadi omiyah. Seorang bukit omiyah habis dia tu. Tapi apa jawabannya? La arda wa wahidun min ummati finnar. Biarlah inyo enggan menerima itu, yang penting dia inyo berjuang. Ndak redo inyo doh. Satu saja umatnya nanti berendam di neraka. Apa itu cintanya? Dan itu bona inyo ndak tergiur dengan keduniaan. Perjuangannya adalah sebagai seorang Rasul, utusan Allah untuk mengajak umat kepada tauhid, mengajak umat kepada kebaikan, makanya fokus kion terhadap perintah Allah. Ndak bisa dihalangi dengan lain. Gitu. Payah dak contoh itu dah Bapak dan Ibu. Borek di kita. Jadi Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kalau contoh itu bona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati hari kelahirannya di 2 Rabiul Awal, setiap tahun kita adokan, berarti setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, sifat-sifatnya yang mesti kita teladani itu mulai kita baransuakion. Rasulullah itu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berosiah. Indak punya dosa dan kesalahan. Coliak dulu, pernahkah Rasulullah itu berduto? Le pernahnya berbohong? Indak. Kalau kita lain. Kadang-kadang ngomong terkolok je banti. Ya. Tiok sebonta je. Ketika itu masih ada je di awak Bapak dan Ibu, berarti awak belum bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswah. Masih ada je berduto baru. Yang kita contoh sih ya Rasulullah. Pernahkah Rasulullah berduto? Indak. Kalau indak berarti contoh lah itu. Kurangi. Kalau lu nomuanya dibontian sama sekali. Tapi dikurang-kurangi. Pernah Rasulullah menzalimi seseorang? Dan kita lihat ada orang nanti nyanyi di awak. Lain. Berarti awak belum bisa mencontoh. Berkaitan dengan topik kita kini ke Bapak dan Ibu. Rasulullah yang pertama sekali nyobangun adalah masjid. Ya, mulai dari Mekah pindah ke Madinah yang nyobangun nyobuat sekali masjid. Bahkan Allah pun menyuruh dikejen di Allah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Apa makna memakmurkan itu Bapak dan Ibu? Dua sekaligus. Ada yang memakmurkan dengan pembangunan secara fisik, ada yang memakmurkan dengan meramaikan batinnya, jemaahnya. Itu memakmurkan. Ketika awaklah datang kemari, awaklah memakmurkan masjid. Tapi ketika ada gara-gara awak orang tak tiba, berarti awak meruntuh masjid. Rasulullah membangun masjid, mengumpulkan umat di masjid, di awak, gara-gara kedatangan awak, orang bubar. Berarti awak tak mengikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, bangunlah masjid, ramaikan masjid. Itu cara dia awak. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian
Kita langsung saja Bapak dan Ibu ke poin yang komplit tadi. Yang kita aro adalah syafaatnya Rasulullah. Apa itu syafaat? Pertolongan, bantuan. Kita tidak mampu Bapak dan Ibu, tapi dengan adanya syafaat dari Rasulullah nanti kita akan dapat kemudahan-kemudahan. Yang pertama Bapak dan Ibu, syafaat itu yang diagia di Allah kepada Rasulullah dan tidak diagia kepada umat-umat yang lain, kepada nabi-nabi yang lain. Hanya Rasulullah yang diagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat namanya syafaat uzma, syafaat yang agung. Maqam Mahmud. Maqam Mahmud. Nah, makam yang dipuji. Kapan diberikan kepada Rasulullah Bapak dan Ibu? Ketika awak nanti dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Bapak dan Ibu, ada kita yang tenggelam di keringat awak sendiri sebab matahari makin doke, bahkan sejengkal jarak dari ubun-ubun. Banyak ulama yang mengkisahkan contoh itu Bapak dan Ibu. Adonya yang singgu lihia keringatnya, ado yang singgu pinggang, ado yang sampai mata kaki, dan ado yang tak berkeringat sama sekali. Ketika itu Bapak dan Ibu, kita hiduplah nafsi-nafsi sorang-sorang. Tak berkain situ le Bapak dan Ibu. Tapi lihat do rasa malu indah, pengona tak ada kian lain. Yang terkona apanya? Yang terkona perlindungan, pertolongan. Maka mengadulah umat mulai dari umat Nabi Muhammad ikut sampainya kepada umat Nabi Adam, seluruhnya minta syafaat. Akhirnya kembali balik rupa yang bisa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika syafaat Rasulullah itu diagia di padang mahsyar Bapak dan Ibu, kita akan diagia perlindungan di bawah payung panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita harap Bapak dan Ibu. Tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, syafaat Rasulullah itu Bapak dan Ibu, syafaat Rasulullah itu akan memberatkan timbangan amal bagi orang-orang yang beriman. Nyulai beriman tapi tidak cukup. Tidak cukup dah timbangannya. Dengan adanya syafaat Rasulullah, diberatkan timbangan amalnya. Yang ketiga, syafaat Rasulullah itu Bapak dan Ibu, mengeluarkan orang-orang yang paling tipis imannya nanti dari neraka menuju ke dalam surga. Di sodo kita kok Bapak dan Ibu, lainan umat Nabi Muhammad, kita sodonya akan masuk surga. Ya. Pasti iya. Le pernah membaca syahadat walaupun sekali, dengan itu kita ikrarkan keislaman kita. Masuk surga, iya. Cuma masuknya bila? Kali yang terakhir. Lek masuk surga wak besok lai. Pasti. Asal kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk surga. Dan itu tuh adalah dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu, syafaat Rasulullah itu akan meninggikan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak dan Ibu, yang namanya syafaat pertolongan yang luar biasa itu tidak mudah dah mendapatkan. Ada syarat.
Syaratnya itu yang pertama syaratnya ia bona-bona beriman kepada Allah. Bersahadat bona awak tapi awak tidak yakin kepada Allah, maka syahadat itu percuma. Dan syafaat dari Rasulullah nanti itu pun akan tipis harapan untuk kita. Nah, maka Bapak dan Ibu mesti kita bertauhid yang murni, mengesahkan Allah Subhanahu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang tinggi dan diikuti dengan amal yang soleh. Diikuti dengan amal, iman diikuti dengan amal, maka kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Kalau syarat tidak terpenuhi, wallahu a'lam. Nah, yang ketiga, mesti tanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah berselawat. Tanamkan rasa cinta, rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan termasuk umat beliau yang mendapat bahkan disegerakan untuk syafaat kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir syaratnya Bapak dan Ibu, perbanyaklah mendoa, meminta doa supaya awak dapat syafaat. Lah ada yang tahu? Lah, alun. Lu ada yang tahu lagi? Tunjuan. Ya. Apa doa meminta syafaat itu Bapak dan Ibu? Allahumma rabba hazid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina wasilata wal fadilah. Ya. Taruh. Wa ba'ashu maqaman mahmud. Itu yang tadi. Dijanjikan oleh Allah makam yang mahmud itu, makam yang agung. Inyo yang bisa magi syafaat di pada masyar, inyo yang bisa magi syafaat nanti ketika awak amalan kita kurang, inyo pula yang magi syafaat andai kata kita masuk neraka nanti dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya. Barangkali doa itu kita baca. Iyo oleh limo. Jujur. Nah, maka yang paling banyak membaca doa itu Pak Sarul. Ya. Pokoknya seana lepai berjemaah taruh pasti inyo banyak membaca doa itu. Apa sebab? Ya kalau saya azannya lah tiba di masjid. Kadang-kadang lu sudah azan, kadang-kadangnya menunggu azan. Artinya inyo sempat mendengar seruan azan itu dengan khidmat, dengan khusyuk, maka selesai azannya meminta kepada Allah. Kita di rumah, kita di porak, kita di sawah, le tak ada ngaju azan, lai. Tapi le ada wak baca doa itu, indah. Nah, itulah kelebihan orang yang tori berjemaah. Encak, dibaca. Pokoknya setiap tadonga azan, di akhir azan itu, minta. Itu adalah doa untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak dan Ibu, ada juga tapi cik Ibu. Nah, kita kok di pokan, kok di sawah, kok di porak, sudah orang azan, Allahumma rabba hazid da'wati tamanya. Berdoa awak kan? Nah. Nang kojo kita kan dua, ikhtiar dan doa. Nan doa olah dibaca. Nan usahawa Allahumma rabba hazid da'wati tammah. Azan itu adalah panggilan yang paling sempurna. Kalau itu panggilan yang paling sempurna, berarti namanan harus ikut. Panggilan pokan, panggilan sawah, panggilan porak, atau panggilan azan. Itu balik kita lihat. Maka doa itu akan segera diijabah ketika ikhtiar usahawa lain.
Selesai terdengar azan, langsung kita ikuti. Bapak dan Ibu, kalaulah azan itu adalah panggilan yang paling sempurna, maka sebenarnya ketika Allah memanggil kita dengan kalimat azan itu, Allah menyuruh kita kembali hidup di hadapan Allah. Menyuruh kita untuk kembali hidup. Jadi Bapak dan Ibu, selama kita mati. Apa sebab dia mati? Talingu wak mati, mata wak mati, lidah wak mati, sapu jua tubuh ko mati, termasuk jua hati-hati wak mati. Apa yang menyebabkannya mati? Indak pernah do memandang kepada sajadah tempat sujud. Indak pernah merendah dah sujud di bumi Allah kuah. Ndak pernah mengikuti seruan dah. Ndak pernah membaca kalimat thayyibah dah. Maka ketika itu sebenarnya awak sedang mati. Maka Allah panggil awak dengan azan supaya awak hidup. Hidupkanlah balik telinga awak, lidah awak, mata awak, kaki, sekujur tubuh aja, hati-hati awak hidupkan balik. Ikutilah panggilan yang sempurna itu. Bukankah ketika awak jolong lahir dulu diazankan? Ya. Badak malokik seruan itu dia awak. Terlena awak dalam permainan dunia. Sehingga makam Mahmud itu nanti Bapak dan Ibu akan sulit kita dapatkan. Ingin awak selamat dari dunia sampai ke akhirat nanti, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kenali, ikuti, insyaallah dengan rasa kecintaan yang selalu berkumandang di awak kalimat-kalimat sholawat, dan kita selalu memohon dengan memperbanyak zikir, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Maka Mahmudah itu diberikan kepada Rasulullah, maka kitalah yang lebih awal nanti untuk mendapatkan kemuliaan itu, diberatkan timbangan amal kita, diagi awak perlindungan nanti ketika awak di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab beliau adalah orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau orang yang dijago oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya dosa dan kesalahan. Kita mohon pula kepada Allah, semoga kita pun terhindar dari perbuatan dosa dan kesalahan-kesalahan itu. Makin panjang usia, makin berkurang kesalahan, semakin banyak hendaknya ketaatan yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Semoga berkah bagi kita Bapak dan Ibu kajian yang seketika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada malam kini ya Allah, kami berhimpun ya Allah, membaca sejarah junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesar-besarkan hari kelahiran Nabi kami ya Allah, sebagaimana janji Rasulullah kepada kami ya Allah. Siapa yang membesar-besarkan, siapa yang memuliakan hari kelahirannya, Engkau akan mengharamkan neraka bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ingin mensuri teladani Nabi kami. Kami ingin mensuri teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau muliakan dia dengan maksumnya, dengan sucinya dari noda dan dosa. Sementara kami ya Allah adalah hamba-hamba Engkau yang penuh dengan noda dan dosa.
Lidah kami banyak berbuat salah ya Allah. Lidah kami banyak mengucapkan kata-kata yang tidak Engkau redai ya Allah. Ampuni dosa lidah kami ya Allah. Mata kami banyak memandang sesuatu yang tidak baik ya Allah. Ampuni dosa mata kami ya Allah. Begitu juga dengan telinga kami ya Allah, yang mendengar kalimat-kalimat yang tidak Engkau redai ya Allah. Dan sulit kami pergunakan untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah, seruan-seruan-Mu. Ampunilah dosa telinga kami ya Allah. Ya Allah, tangan kami ya Allah kadang-kadang berbuat salah ya Allah, menzolimi saudara-saudara kami, menzolimi hamba-hamba-Mu, perbuatan kami ya Allah. Kadangkala mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kami ya Allah. Ampuni dosa tangan kami ya Allah. Begitu juga dengan kaki kami ya Allah. Di sisa-sisa umur yang kami miliki hari ini ya Allah, yang seharusnya makin banyak melangkah beribadah ke masjid-Mu, ke rumah-rumah-Mu ya Allah, tetapi kaki kami jarang kami gunakan untuk melangkah ke tempat ibadah ya Allah. Banyak kaki ini melangkah kepada lembah maksiat, ke tempat-tempat yang tidak Engkau redai ya Allah. Ampuni dosa kaki kami ya Allah. Ya Allah, hati kami kotor ya Allah. Hati kami dilimuri oleh noda dan dosa ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Hapuslah segala noda dan dosa yang ada pada hati kami ya Allah. Sebagaimana Engkau jadikan Rasulullah orang yang maksum ya Allah. Peliharalah kami dari noda dan dosa ya Allah. Ya Allah, kami sadari ya Allah, dosa kami mungkin telah menggunung ya Allah, bahkan mungkin telah menjulang ke langit-Mu ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami memohon ampun ya Allah. Kami yakin ya Allah, ampunan Engkau lebih luas daripada dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah, dosa yang nyata maupun yang tersembunyi ya Allah, dosa karena salah maupun karena lupa ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Mereka telah bersusah payah membesarkan kami, mendidik kami ya Allah. Mungkin banyak perintah-Mu yang mereka abaikan ya Allah. Banyak larangan-Mu yang terpaksa mereka kerjakan karena cinta kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah sisa-sisa umur mereka menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha ya Allah. Tambahi kesehatannya zahir dan batin ya Allah. Tambahi kekuatan imannya ya Allah. Bagi orang tua kami yang telah terdahulu Engkau panggil ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan mereka daripada azab kubur. Jauhkan mereka daripada fitnah kubur, daripada soal kirum munakirum dalam kubur ya Allah. Ya Allah, muliakan tempat bagi mereka ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka menjadi taman-taman surga-Mu ya Allah. Sinari kuburannya ya Allah, terangi kuburannya ya Allah. Sampaikanlah setiap amal ibadah yang kami kerjakan kepada orang tua kami ya Allah. Begitu juga dengan keluarga kami, suami kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup bersama kami ya Allah, curahkanlah hidayah-Mu kepada hatinya ya Allah. Jadikanlah dia orang-orang yang soleh ya Allah. Begitu juga dengan istri-istri kami ya Allah. Andai kata masih bersama kami ya Allah, tunjukilah mereka ya Allah. Jadikanlah dia wanita soleha ya Allah. Andai kata mereka telah berpulang kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah, lipat gandakan segala amal ibadahnya ya Allah. Begitu juga dengan para guru-guru kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, maafkanlah kesalahannya ya Allah. Jadikanlah setiap ilmu yang mereka berikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam kini ya Allah,
Kami memperingati hari kelahiran Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami merindukan Rasulullah. Kami merindukan junjungan kami, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada junjungan kami, ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Ya Rasul, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasul. Kami tidak bisa mencontohmu dengan baik ya Rasul. Kami adalah umat-umatmu yang durhaka ya Rasul, yang belum mampu mensolitoladani ibadahmu, yang belum bisa mensucikan hati sebagaimana sucinya hatimu, yang belum bisa beribadah bertatapan dengan Allah. Ya Rasul, ya Rasulullah, maafkanlah segala kesalahan kami, terimalah kami sebagai umatmu ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Susunlah setiap perselisihan yang ada di antara kami ya Allah. Mudahkanlah segala kesulitan yang kami hadapi ya Allah. Jika pada malam hari ini ya Allah ada di antara kami yang masih merasa sakit ya Allah, baik penyakit zahir apalagi penyakit yang batin ya Allah, berkah nabimu, berkah rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembuhkanlah setiap penyakit kami ya Allah, apalagi penyakit yang akan menghalangi kami untuk mentaatimu ya Allah. Ya Allah, jika ada hari ini kami yang punya hajat di hadapanmu ya Allah, jangan engkau biarkan kami bubar nanti ya Allah, kecuali setelah engkau tunaikan segala hajat kami ya Allah. Ya Allah, makin lama makin sulit kami terasa dalam menjalani kehidupan keduniaan ini ya Allah. Ya Allah, curahkanlah kembali rahmat dan hidayahmu ya Allah. Siramilah kami dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, andai kata kami kembali terjerumus ke lembah maksiat ya Allah, kami kembali lupa, kami kembali lalai kepadamu dan kepada Rasulmu ya Allah, tegurlah kami ya Allah, tegurlah kami, kembalikanlah kami, panggillah kami dengan panggilan kasih sayangmu ya Allah, dengan panggilan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah keluarga kami ya Allah, lindungi para generasi kami, anak-anak kami, kemenakan kami, cucu kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Kami merindukan sosok yang cerdas ya Allah, yang basah lidahnya berzikir menyebut namamu ya Allah. Jadikanlah keturunan kami orang-orang yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lembutkanlah hati kami dengan zikir kepadamu ya Allah. Berkahilah setiap usaha kami ya Allah. Beri pahalalah setiap orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kaji kita dulu Bapak dan Ibu. Terlebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.